Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Pola Simetri dan Rotasi pada Desain Motif Batik Kawung menggunakan Prinsip Geometri Refleksi. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang diampu oleh Bapak Gusrian Putra selaku dosen pengampu Geometri Noi Kulit. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama itu ada Sabila Budi Utami dengan NIM 123160016, yaitu ada Elsa Amalia 123160010, Febri Yoritasari dengan NIM 123160021, Dia Mona Lisa Negolan dengan NIM 123160044, dan saya Denny Padiloman dengan NIM 122160081. Latar belakangnya yakni kerajinan batik mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan melestarikan budaya. Contohnya motif batik yakni batik kawung, banyak menggunakan transformasi geometri seperti simetri, rotasi, dan refleksi. Penerapan geometri ini mendukung desain yang estetis, baik secara ilmiah maupun digital. Tujuan dari kami mengambil topik ini yakni yang pertama, menganalisis pola simetri dan rotasi yang terdapat pada desain motif batik kawung berdasarkan prinsip-prinsip geometri. Yang kedua, menghubungkan konsep matematika transformasi geometri dengan unsur estetika batik kawung guna memperkuat pemahaman keterkaitan antara seni dan ilmu matematika. Dan yang terakhir, mengidentifikasi penerapan konsep refleksi dalam pembentukan dan pengulangan pola motif kawung untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan visual. Selanjutnya, relevansi. Yang pertama, aspek budaya, menunjukkan bahwa batik kawung tidak hanya bernilai estetika dan historis, tetapi juga menyimpan struktur matematis yang dapat dikaji dan dijelaskan secara ilmiah. Yang kedua, aspek pendidikan dan etnomatematika. Penelitian ini menjadi sarana penerapan konsep geometri refleksi, simetri, dan rotasi dalam konteks budaya lokal. Dengan demikian, pembelajaran matematika dapat dibuat lebih kontekstual, menarik, dan relevan. Dan yang ketiga, aspek ilmiah dan inovasi. Penelitian ini memperkuat integritas antara ilmu pengetahuan dan seni budaya, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga aplikatif dalam bidang desain, teknologi, dan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian hasil metrek untuk motif batik kawungnya, di mana yang pertama adalah close all, clear all, dan close common window, di mana parameter dari dasar motifnya adalah A sama dengan 1,2 untuk sumbu utama elipsnya, B sama dengan 0,6 untuk sumbu minor elipsnya, D sama dengan 1,5 untuk jarak elips dari pusat motif, N sama dengan 4 untuk jumlah motif atau grid N kali N, spacing sama dengan 4 untuk jarak antar motifnya. Lalu ada grid motifnya, itu adalah XG, YG, mesh grid 0 banding N kurang 1, 0 banding N kurang 1, centers XG kali spacing, YG kali spacing. Lalu untuk buat figurnya itu adalah figure, colorway, colon, axis, equal of. Detailnya adalah motif batik kawung, font size-nya adalah 12 dan font weight-nya itu adalah bold. Selanjutnya untuk fungsi untuk gambar elipsnya adalah draw ellipse sama dengan underscore XC, YC, A, B, theta color, fill XC plus A kali cos, lin space 0,2 kali pi, 200 kali cos theta kurang B kali sin, lin space 0,2 kali pi, 200 kali sin theta, YC plus A kali cos, lin space 0,2 kali pi, 200 kali sin theta, plus B kali sin, lin space 0,2 kali pi, 200 kali cos theta, color, add color, K, lin weight 0,8. Lalu untuk buat motif kawungnya yaitu for I sama dengan 1 banding size centers 1, CX sama dengan centers I, 1, CY sama dengan centers I, 2. Selanjutnya untuk sudut elips miring 45 derajat kita menggunakan pi per 4, sehingga angles pi per 4, 3 kali pi per 4, min 3 kali pi per 4, dan min pi per 4. For K sama dengan 1 banding 4 theta angles K. Untuk offset elipsnya itu mengikuti arah diagonalnya, sehingga X0 sama dengan CX plus D kali cos theta, Y0 sama dengan CY plus D kali sin theta. Draw elipsnya X0, Y0, A, B, theta 0,9, 0,8, dan 0,4 N. Selanjutnya adalah untuk lingkaran tengahnya,
T sama dengan lin space 0,2 kali pi, 200, R sama dengan 0,5, fill-nya itu ada CX plus R kali cos T, CY plus R kali sin T, 0,5, 0,3, 0,2, add color, line white, 0,8 N. Selanjutnya untuk atur batas figurnya itu adalah margin spacing per 2, X line itu adalah min margin spacing kali N kurang 1 plus margin, Y line min margin spacing kali N kurang 1 marginnya, sehingga kita dapat melihat output dari hasil codingan ini adalah seperti gambar ini. Terlihat jelas bahwa outputnya ini adalah menggambarkan motif batik kaung yang sangat jelas. Di sini terlihat ada 4 elips dan juga 1 lingkaran. Selanjutnya hasil pembahasan dari bagian MATLAB tadi adalah hasil program MATLAB menunjukkan bahwa motif batik kaung dapat dibentuk melalui penerapan konsep transformasi geometri, yaitu simetri, rotasi, refleksi, dan juga translasi. Pola yang dihasilkan terdiri atas 4 elips yang tersusun simetri, mengelilingi 1 lingkaran pusat, membentuk tampilan yang menyerupai bunga dan juga biji kaung. Setiap elips dirotasi sebesar 45 derajat sehingga orientasinya itu tampak dinamis dan seimbang. Penerapan refleksi terhadap sumbu X dan juga sumbu Y menghasilkan bentuk yang saling berhadapan, sedangkan untuk translasi digunakan mengulang pola ke arah horizontal dan juga vertikal hingga membentuk susunan yang teratur menyerupai kain batik kaung. Secara keseluruhan, visualisasi yang dihasilkan menggambarkan bahwa pola batik kaung tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung unsur matematis yang jelas. Melalui pemanfaatan MATLAB, konsep-konsep geometri dapat diterapkan secara digital untuk merekonstruksi motif tradisional dengan presisi tinggi. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara seni dan juga ilmu matematika, di mana transformasi geometri berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan keselarasan pola. Dengan demikian, hasil ini mendukung upaya pelestarian budaya melalui pendekatan ilmu dan juga teknologi modern. Motif batik kaung dapat dijelaskan secara matematis melalui penerapan konsep geometri transformasi seperti elips, simetri, translasi, dan juga rotasi. Proses pembentukan yang dimulai dari satu elips dasar yang kemudian disusun simetri terhadap sumbu X dan Y diputar untuk menambah variasi arah serta ditranslasi berulang hingga membentuk pola batik yang utuh. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, motif batik kaung tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung struktur matematis yang kuat. Kombinasi antara konsep elips dan transformasi geometri menunjukkan bahwa unsur seni tradisional dapat dijelaskan melalui secara ilmiah, melalui matematika, dan divisualisasikan digital melalui MATLAB. Adapun referensi yang kami gunakan terlebih.